Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zunia, mahasiswi dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang manajemen media massa yang berjudul perencanaan media. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materinya. Perencanaan media merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari perencanaan komunikasi secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan perencanaan komunikasi serta perencanaan media merupakan satu kesatuan perencanaan yang utuh. Nah, terdapat 5 poin penting yang berhubungan dengan perencanaan media, yaitu pencarian informasi lanjutan, penggunaan media dalam komunikasi, perspektif penggunaan media massa, faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif, serta karakteristik media cetak, radio, maupun televisi yang diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu pencarian informasi lanjutan khalayak. Proses adopsi dari suatu inovasi tidak dapat berlangsung sekaligus, namun secara bertahap. Nah, hal tersebut berpegang pada prinsip bahwa khalayak merupakan makhluk rasional yang selalu menimbang untung rugi dalam memilih maupun menerima suatu hal. Proses dari pencarian informasi dalam rangka proses adopsi perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan komunikasi. Yang dimaksud yaitu dengan pencarian informasi adalah suatu tindakan dari seseorang kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menanyakan kejelasan serta mencari saran-saran yang muncul, khususnya tentang kebenaran suatu fakta. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pencarian informasi. Di antaranya adalah faktor sosiodemografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, juga pekerjaan. Selain itu, ada juga faktor lain seperti penggunaan media modern, serta motivasi penggunaan media massa oleh khalayak. Yang kedua yaitu penggunaan media dalam komunikasi. Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari komunikasi bermedia atau multimedia diantaranya adalah dengan meningkatkan pengertian atau pemahaman daya tarik, mengajarkan keahlian yang lebih efektif, serta merangsang khalayak untuk bertindak. Selain itu, faktor lainnya adalah berperan dalam menumbuhkan sikap yang diinginkan, memperpanjang waktu penyimpanan informasi, serta memberikan perolehan pengalaman untuk khalayak dalam penggunaan multimedia. Maka perlu dipegang beberapa prinsip, diantaranya adalah multimedia merupakan cara terbaik dalam rangka menghadirkan kesan dan informasi. Multimedia harus berprinsip untuk melengkapi isi, informasi yang disajikan, serta tidak menghalangi arus informasi. 3. Perspektif penggunaan media massa. Perspektif media massa adalah suatu konsep dari cara pandang para perencanaan komunikasi terhadap media yang akan digunakan. Dalam perspektif Schwartz terdapat pernyataan bahwa media massa dalam persuasi bekerja dengan menggunakan dua cara yang berbeda dalam mempengaruhi khalayak, yakni model resonansi atau evoke recall dan model mengajar atau transportation. Yang keempat, ada faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan sebuah media massa harus memperhatikan faktor kuantitatif maupun kualitatif dari media itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor-faktor kuantitatif dari media massa diantaranya yaitu besarnya audiens yang dijangkau, tingkat kesetaraan harga yang digunakan untuk setiap media yang akan digunakan, perbedaan proses pengukuran dari setiap kemampuan media, serta perincian khalayak. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor-faktor kualitatif ada 5. Yang pertama, nilai peluang yang dimiliki oleh setiap perusahaan media massa untuk mendapatkan untuk diterima oleh khalayak. Yang kedua, ukuran keterdedahan yang wajar didapatkan oleh khalayak. Ketiga, berupa atribut-atribut fisik yang dimanfaatkan serta digunakan untuk kegiatan visualisasi
4 dan 5 yaitu berupa jarak untuk membeli serta keterkaitan terhadap konteks dan dampak. Dan yang terakhir yaitu karakteristik media cetak, radio, dan televisi yang diperhatikan dalam perencanaan. Perencanaan komunikasi dengan memanfaatkan media cetak harus memperhatikan beberapa faktor penting, diantaranya adalah mengenai jangkauan atau cakupan dari media tersebut, juga informasi yang memadai dari media yang akan digunakan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan selektivitas, yang artinya seorang perencana harus mampu memilih serta menempatkan pesan yang berbeda pada setiap media. Selain itu juga perlu adanya antisipasi bila terjadi pembatalan atau perjanjian. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.